Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Albar dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfia dari kelompok 1. Saya Dewi Febrantisa. Perkenalkan, saya Al-Amira Amir. Nama saya Nurul dari kelompok 1. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi tentang jaringan pada hewan. Untuk lebih jelasnya, silakan simak videonya sampai selesai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan epitel pada hewan. Jaringan epitel adalah salah satu dari 4 jaringan dasar yang melapisi bagian luar tubuh dengan jaringan ikat yang berada di bawahnya dan dihubungkan melalui membran dasar. Jaringan epitel biasanya ditemukan pada kulit atau rongga tubuh. Adapun ciri-ciri jaringan epitel yaitu terdiri atas sel-sel yang bersisi, bersudut banyak, dan terkadang bentuknya tidak teratur. Sel-sel tersusun rapat tanpa atau sedikit ruang antar sel, memiliki daya regenerasi tinggi, serta jaringan epitel memiliki tonjolan yang disebut mikrofili, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Selanjutnya, adapun fungsi jaringan epitel yaitu yang pertama adalah sebagai pelindung jaringan di bawahnya, yang kedua sebagai penerima rangsangan, yang ketiga sebagai penyerap zat-zat yang dibutuhkan tubuh, yang keempat sebagai penyaring zat-zat di dalam tubuh, yang kelima sebagai jalan pertukaran zat, dan yang terakhir berperan dalam proses sekresi. Kemudian, terdapat 5 bentuk jaringan epitel pada hewan, di antaranya yaitu jaringan epitel pipih, jaringan epitel kubus, jaringan epitel silindris, jaringan epitel transisional, dan jaringan epitel kelenjar. Nah, selanjutnya mari kita pahami penjelasan lengkap mengenai bentuk-bentuk jaringan epitel ini. Sebelumnya, sudah disebutkan macam-macam bentuk jaringan epitel ini yang tanpa disadari bahwa setiap bentuk jaringan epitel ini terbagi lagi menjadi beberapa poin dan tempat yang berbeda-beda. Mungkin sebaiknya kita mulai penjelasannya dari epitel pipih. Nah, jaringan epitel pipih terbagi menjadi 2. Yang pertama, epitel pipih selapis terdapat pada lapisan dalam pembuluh darah, ruang jantung, kapsul Bowman, dan alveolus. Yang kedua, epitel pipih berlapis banyak terdapat pada kulit vagina, rongga mulut, dan lain-lain. Selanjutnya, jaringan epitel kubus. Ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, epitel kubus selapis banyak ditemukan pada kelenjar seperti kelenjar air liur, retina mata, dan saluran dalam nefron. Yang kedua, berlapis banyak terdapat pada bagian tubuh untuk proteksi absorpsi dan sekresi, misalnya kelenjar keringat, minyak, ovarium, dan lain-lain. Yang ketiga, jaringan epitel silindris. Epitel silindris selapis contohnya di dinding dalam lambung, kantung empedu, usus, dan pernapasan atas. Yang kedua, epitel silindris berlapis banyak terdapat pada uretra, faring, laring, trakea, dan kelenjar ludah. Yang keempat, jaringan epitel transisional. Peralihan antara epitel pipih berlapis banyak dengan epitel silindris berlapis banyak terdapat pada bagian yang mengalami tekanan dari dalam, misalnya kantung kemih dan ureter. Nah, yang terakhir merupakan jaringan epitel kelenjar yang terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama, kelenjar eksokrin menyalurkan sekretnya ke permukaan tubuh, contohnya yaitu kelenjar susu dan kelenjar ludah. Yang kedua, kelenjar endokrin menyalurkan sekretnya ke aliran darah atau limfa, sekret berupa hormon, contohnya kelenjar gondok dan kelenjar adrenal. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai jaringan epitel pada hewan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh beberapa teman sekelompok saya. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan ikat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, jaringan ikat sejati, yang memiliki 2 jenis jaringan, yaitu yang pertama, jaringan ikat longgar, di mana jaringan ini sel-selnya jarang dan sebagian jaringannya tersusun atas matriks yang mengandung serabut kolagen dan serabut elastin. Matriknya berupa cairan lendir
atau mukus. Di jaringan ini terdapat makrofag, sel plasma, sel tiang, dan sel lemak. Fungsi jaringan ikat longgar adalah untuk membungkus organ-organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Selanjutnya yang kedua yaitu jaringan ikat padat. Disusun oleh sel-sel fibroblast dan terdapat banyak serat kolagen yang tersusun padat dan teratur. Serabut kolagen bersifat fleksibel tetapi tidak elastis. Fungsi jaringan ikat padat adalah untuk menghubungkan antara organ satu dengan organ yang lain. Kedua, jaringan ikat cair. Berbeda dengan jaringan ikat padat, jaringan ikat cair terdiri dari jaringan darah dan limpa. Jaringan darah berperan dalam proses transportasi sebagai sistem kekebalan tubuh. Jaringan ikat cair terdiri dari dua jenis, yaitu jaringan darah, terdiri atas plasma darah, leukosit atau keping-keping darah, dan sel-sel darah atau sel darah merah, eritrosit, dan sel darah putih, leukosit. Fungsi darah bagi tubuh manusia adalah sebagai jaringan ikat tubuh, mengangkut oksigen dan karbon dioksida, mengangkut nutrisi, zat sisa, dan juga hormon. Jaringan limpa atau getah bening merupakan cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan dikembalikan ke darah. Fungsi jaringan limpa adalah mengangkut jaringan protein, lemak, garam mineral, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Ketiga, jaringan ikat penyokong atau jaringan tulang rawan yang disebut kartilago, tersusun atas sel-sel tulang rawan kondrosit dan matriks yang mengandung kondrotin sulfat. Kondrosit berada di dalam rongga kecil yang disebut lakuna. Berdasarkan kandungan senyawa pada matriks, jaringan tulang rawan dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin berfungsi untuk melapisi tulang pada persendian atau tulang rawan artikular dan sebagai pembentuk kerangka embrionik. Ciri-ciri jaringan tulang rawan hialin adalah sebagai berikut: berwarna bening atau putih kebiruan, dapat mengalami klasifikasi sehingga menjadi keras dan rapuh. Selanjutnya yang kedua, tulang rawan elastik. Kartilago elastis berfungsi untuk memberikan struktur dan mempertahankan bentuk beberapa organ tubuh di atas. Ciri-ciri jaringan tulang rawan pada elastis tersusun atas matriks yang berwarna kekuningan, mengandung banyak serabut, bersifat luntur dan sebagai penyusun daun telinga dan cuping hidung. Yang ketiga, tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa sering dianggap sebagai tulang paling kuat karena memiliki lapisan kolagen yang tebal serta kuat. Jenis tulang ini terdapat di area pelekatan ligamen antar tulang dan bagian lainnya. Tulang rawan fibrosa memiliki ciri-ciri yaitu serabut kolagen padat dan kasar, matriks berwarna gelap dan keruh, serta terletak di ruas-ruas tulang belakang dan persendian. Selanjutnya, jaringan tulang keras atau osteon merupakan penyusun kerangka tubuh yang tersusun dari berupa matriks yang sangat padat dan kaku serta komponen seluler. Berdasarkan strukturnya dibedakan menjadi sebagai berikut. Pertama, tulang spongiosa atau spons. Tulang spongiosa biasanya terdapat pada bagian tengah tulang dan berfungsi sebagai penyangga. Tulang spongiosa terdapat pada tulang-tulang yang memiliki struktur lebih lunak, seperti tulang-tulang tengkorak, tulang-tulang ekor, dan tulang-tulang panggul. Selanjutnya, tulang kompak. Tulang kortikal atau tulang kompak adalah salah satu dari dua jenis jaringan internal yang membentuk tulang. Tulang kortikal memfasilitasi fungsi-fungsi utama tulang, yaitu menopang seluruh tubuh, melindungi organ, mendukung pergerakan tubuh, dan menyimpan serta melepaskan unsur-unsur kimia, khususnya kalsium. Jaringan tulang keras atau osteon merupakan penyusun kerangka tubuh yang tersusun dari matriks yang sangat padat dan kaku, serta komponen. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Bisa bertugas menjelaskan kepada kalian tentang materi sel-sel jaringan ikat. 1. Fibroblast, fungsi mensintesis protein ke dalam serabut. Kedua, makrofag, fungsi proses pinositosis dan fagositosis, sel-selnya tidak teratur. Ketiga,
sel mast atau sel tian, produksi heparin dan histamin. Keempat, sel lemak. Kelima, sel darah putih. Selanjutnya yaitu gambar sel-sel jaringan ikat. Reticular fiber, melanocyte, Vick-Sex, macrophage with blood cell, capillary red blood cell, fat cell atau adipocyte, mast cell, elastic fibers, collagen fibers, fibroblast archer, tech secrete matrix proteins, pre-macrophage, ground substance St, matrix of Lox connective tissue. Sekian dari penjelasan saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan atau dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan tentang jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari yang pertama, yaitu tersusun dari sel-sel atau serat otot miofibril. Kedua, berfungsi melakukan gerakan pada organ tubuh. Dan yang ketiga, 3 macam jaringan otot, yaitu jaringan otot polos, jaringan otot rangka atau lurik, dan jaringan otot jantung. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, yaitu perbandingan perbedaan 3 jenis otot, yaitu yang pertama, perbedaan bentuk pada otot polos. Ototnya berbentuk gelendon. Pada otot lurik, ototnya berbentuk serabut atau silindris. Sedangkan otot jantung terdiri dari, yaitu berbentuk serabut atau silindris bercabang. Kemudian masuk pada perbedaan kedua, yaitu warna. Warna pada otot polos yaitu berwarna polos. Otot lurik yaitu warna lurik, dan otot jantung berwarna lurik. Masuk pada jumlah inti, yaitu otot polos jumlah intinya itu 1, sedangkan otot lurik jumlah intinya banyak, dan otot jantung jumlah intinya 1 atau 2. Dan masuk pada letak inti. Letak intinya itu otot polos yaitu tengah, dan sedangkan otot lurik letak intinya itu pinggir, dan otot jantung letak intinya tengah. Masuk pada letak. Otot polos letaknya organ dalam, otot lurik letaknya rangka, sedangkan otot jantung letaknya jantung. Dan masuk pada tipe kontrol atau sifat. Otot polos tipe kontrol atau sifatnya itu tak sadar, dan otot lurik tipe kontrol sifat itu sadar, dan sedangkan otot jantung tipe kontrolnya tak sadar. Dan masuk pada reaksi terhadap rangsang. Otot polos reaksi terhadap rangsang berbentuk lambat. Otot lurik reaksi terhadap rangsangnya itu cepat, sedangkan otot jantung reaksi terhadap rangsangnya juga cepat. Masuk pada selanjutnya itu ketahanan bekerja. Pada otot polos ketahanan bekerjanya itu tinggi. Otot lurik ketahanan bekerjanya rendah, sedangkan otot jantung ketahanan bekerja yaitu sedang. Masuk pada gambar, yaitu otot polos menggambarkan nukleus. Otot lurik gambarnya itu nuklei dan sitritions. Sedangkan otot jantung gambarnya itu nukleus. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jaringan saraf. Jaringan saraf adalah salah satu jaringan pada makhluk hidup. Jaringan saraf bersama otak dan susun tulang belakang menyusun sistem saraf makhluk hidup. Jaringan saraf terletak di sistem saraf pusat atau central nervous system, dan juga sistem saraf seti atau peripheral
nervous system. Nah, selanjutnya jaringan saraf ini pertama tersebar di dalam tubuh, paling banyak 98% pada susunan saraf pusat otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Selanjutnya berfungsi menerima rangsangan dari lingkungan, mengubah rangsangan menjadi impuls saraf, memberikan jawaban atau respons ke organ efektor. Selanjutnya tersusun dari sel saraf atau neuron berbentuk serabut panjang dan sel penyokong atau neuroglia yang berukuran kecil. Kemudian yang terakhir, neuroglia menghasilkan mielin sebagai penyokong neuron dan menyatukan jaringan pada susunan saraf pusat. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai jaringan saraf.